أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد إخواني أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قد قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ikhwani ahibati fillah, setelah hamdalah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, maka pada sore hari ini kita insyaallah mengkhatamkan bab yang terakhir daripada kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah wal Khasail al-Mustafawiyah lil Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi sahib as-Sunan yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi kita, yang membimbing kita, taufiknya kita dapat menyelesaikan Syama'il al-Muhammadiyah ini pada bab yang terakhir ini. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita kaji akhlak dan sikap sifat zahiriyah dan batiniyah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau, menjadikan kita hamba-hambanya yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memulai dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah bukakan bagi kita hati kita, pikiran kita untuk senantiasa mengikuti jejak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bukan khatimah tapi Fatihatul Khair, bukan penutup tapi pembukaan dari segala kebaikan-kebaikan insyaallah taala. Dengan harapan kajiannya kita akan lanjutkan dengan Riyadhus Shalihin, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disepakati kesahihannya, sehingga kita tidak ragu lagi terhadap hadis-hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan bahwa hadis-hadis yang paling sahih beliau himpunkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan apabila keduanya meriwayatkan dengan riwayat yang sama maka beliau menyebutkan muttafaqun alaih. Maka ala niyatul qabul niyati kulli ma'mul wa an barakallahu lana fi kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah wa barik lana fi ulumi masyayikhina wa ulama'ina wal jahabidhat min al-ulama amthal al-imam Abu Isa At-Tirmidzi wal Imam An-Nawawi wa ghairuhum min al-a'immati al-kibar wa barakallahu lana fi ulumi masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa liman 'allamana wa ahsana ilayna wa li jami'il muslimin wal muslimat liman sawama وأنفق وساعدنا في طلب هذا العلم الشريف بشيء لله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفيه 10 أحاديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. Dari babnya, judul babnya. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. وقال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق ابن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف ابن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. وقال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. Dalam sebuah riwayat diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat aku pada waktu tidur, maka sesungguhnya ia benar-benar melihat aku, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Ada terjemahan ini? Adalah. Nah, ini penjelasan dari kitab saya. Ada penjelasan bahwa ayahnya Asim bin Kulaib, berarti Kulaib lah, murid daripada Sayyidina Abi Hurairah. Kata ayah beliau, aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Abbas. Ini kan riwayat Abi Hurairah. Lalu dijelaskan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu aku berkata, yang serupa, yang mirip dengan Rasulullah itu adalah Al-Hasan bin Ali. Jadi kalau mimik wajah yang mirip sekali dengan Rasulullah itu cucu Sidin Al-Hasan bin Ali. Faqultu syabbahtuhu bih. Jadi kata Kulaib, itu persis mirip dengan Rasulullah Al-Hasan ini. Lalu kata Abdullah bin Abbas, innahu kana yashbihu. Sesungguhnya dia memang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فقد رآني في النوم فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل الدوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد ابن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنه أحاديث ويزيد
Ar-Raqashi lam yudrik Ibn Abbas wa huwa Yazid ibn Abban Ar-Raqashi wa huwa yarwi an Anas bin Malik wa Yazid al-Farisi wa Yazid al-Raqashi kilahuma min ahli al-Basrah wa Auf ibn Abi Jamilah wa Auf al-Arabi. Qala hadatsana Abu Daud Sulaiman ibn Salm al-Balkhi qala hadatsana Dharr ibn Shumail qala Auf al-Arabi ana akbaru min Qutadah. Silakan. Farisi bercerita, aku bermimpi dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih hidup, maka aku bertanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Maka barang siapa melihatku dalam tidur, sesungguhnya ia benar-benar melihatku. Apakah kau menyebutkan sifat orang yang kau lihat dalam tidur itu? Tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yazid al-Farisi menjawab, ya, beliau adalah seorang laki-laki dari dua orang laki-laki yang hitam. Kulitnya putih namun tidak bule. Hitam kedua matanya, manis tersenyumnya, indah raut badannya, janggutnya memenuhi ini sampai ke ini, atau janggutnya memenuhi leher bagian muka. Atau perawi berkata, aku tidak tahu apa yang tersirat dalam sifat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekiranya kau melihatnya dalam keadaan jaga, tentu kau tidak mampu mencifatkannya Dari ini. lebih diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Ibnu Abi Adi dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf Ibnu Abi Jamilah yang bersumber dari Yazid al-Farisi. Nah, di sini di tempat saya, di kitab saya ada penjelasan lagi. Yazid al-Farisi ini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dia adalah Yazid bin Hurmuz. Dan Yazid ibn Hurmuz ini lebih tua daripada Yazid ar-Raqashi. Kalau Yazid ar-Raqashi ini perawi hadis yang terkenal. Ya, tapi kalau Yazid al-Farisi itu lebih tua, lebih senior. Sehingga beliau itu kedekatan beliau dengan Abdullah bin Abbas lebih dekat, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Jadi Al-Imam Al-Tirmidzi memberikan penjelasan ini agar kita tidak terperangguh, apa bahasa Indonesianya lah, terperangguh. Ini Yazid ar-Raqashi kah Yazid al-Farisi kah? Kenapa? Karena dua-duanya dari ahli Basrah. Nah, maka diberikan Sayyidina Abu Isa al-Tirmidzi, dia Yazid al-Farisi, bukan ar-Raqashi. Dan Auf ibn Abi Jamilah itu yang terkenalnya dengan Auf al-A'rabi. Dan Auf al-Arabi ini murid daripada Yazid al-Farisi itu lebih tua daripada Qatadah. Qatadah terkenal daripada murid-muridnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi yang lebih senior sebenarnya Auf ibn Abi Jamilah yang disebut dengan Auf al-Arabi. Di sini saudara-saudari, istilahnya bapak ilmu takhrijul hadis itu Sayyidina Abu Isa Tirmidzi. Jadi kalau zaman sekarang takhrij itu gampang kita. Hadis ini riwayatkan Bukhari, bab kitab ini bab ini. Riwayatkan Muslim, kitabnya ini babnya ini. Kalau bisa halamannya sekian, di jilid sekian. Nah, kalau di zaman dahulu masa-masa riwayah, maka sandaran mereka ke sebuah hadis itu kepada perawinya. Nah, dan Al-Imam At-Tirmidzi ini sangat luar biasa orangnya. Dalam pengetahuan pendalaman beliau tentang rawi-rawi hadis ini tidak dianggap enteng, karena kealimannya sangat luar biasa. Saya waktu kuliah di Madinah mengambil kuliah hadis dirasat Islamiyah, itu ilmu walaupun sekarang udah mudah sebenarnya lah, sudah segala kitabnya ada segala macam, tapi ternyata tidak mudah kita mengingat nama orang dan membeda-bedakannya. Jadi seakan-akan Imam Abu Isa Tirmidzi ini, Muhammad Tirmidzi ini kayak semacam database gitu lah. Kalau sekarang kan memerlukan komputer gitu, nama-nama orang itu siapa orangnya. Ini sampai beliau bisa membedakan, ini Al-Farisi, ini Ar-Raqashi, ini Auf bin Abi Jamilah adalah Auf al-Arabi. Bahkan tahu siapa lebih senior, siapa yang junior.
Saking apa? Saking data sidin itu sangat mendalam. Ini orang-orang orientalis meragukan. Maka kita mengatakan dengan orang-orang orientalis, ulaika abai faji'ni bimithlahum ya jariru idza jama'at kal majami'. Itulah kebanggaan kami wahai orang orientalis. Itulah ayah-ayah kami, itulah bapak-bapak kami. Hebat-hebat. Walaupun zaman mereka sangat menua, mereka sudah mampu membuat database. Jadi Anda kalau mempelajari ilmu hadis, itu kata teman saya yang sekelas dengan saya di Madinah, Ustadz Muhsinin Fauzi, kata beliau, belajar ilmu hadis ini khususnya di ulumul hadis itu membuat kita penasaran. Jadi makin tahu makin penasaran. Contohnya takhrij al-hadis, kalau matematika itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi di ilmu hadis ada rumus, bila rawinya ini thiqah dipercaya, gurunya thiqah dipercaya, gurunya lagi thiqah dipercaya sampai ke Rasulullah, maka hadisnya sahih, sama dengan sahih. Tapi yang bikin penasaran, bisa aja dari dari rawi sampai ke Rasulullah semuanya orang-orang hebat, semuanya thiqah, tapi hadisnya bisa dhaif. Sama dengannya dhaif. Loh, kok bisa dhaif? Oh, ternyata ada yang terputus di antara mereka ini. Nah, makanya tadi Imam At-Tirmidzi menjelaskan, wa kilahum min ahli Basrah. Ya. Begitu kita teliti, ternyata salah satunya orang Kufah. Muridnya orang Kufah, gurunya orang Basrah. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ngakunya belajar di Martapura, tapi tinggalnya di Banjarmasin. Nah, itu ahli hadis mencek dia, benar nggak orang yang pernah ke Martapura. Nah, lalu bagaimana menceknya? Ada lagi database-nya, namanya kitab Tarikh Baghdad, karya Imam Khatib al-Baghdadi rasanya. Itu kalau kamu punya riwayat hadis, mau mencek, ini muridnya dari orang Irak, Basrah atau Kufah, ya. Nah, terus gurunya orang Irak atau muridnya orang Syam atau orang Mesir, ya. Tapi dia meriwayatkan ke gurunya orang Irak. Oh, kapan ketemunya ini? Gurunya kan orang Irak, sedangkan dia orang Mesir atau orang Syam. Kapan ketemunya? Cari di Tarikh Baghdad. Di Tarikh Baghdad itu tertulis per hari per tahun siapa antara ulama ahli hadis yang tinggalnya di Mesir, kapan dia masuk ke Irak dan kapan dia keluar dari Irak. Adalah database kayak itu. Wah, ini aja ngalih kita mencari. Makanya kita bangga dengan ulama-ulama kita, sangat luar biasa. Bangga kada? Bangga kita dengan luar biasa. Karena ada alat teknologi, maka mereka pada saat itu, tapi mereka sangat rinci belajar, sangat berhati-hati. Demi apa? Satu aja, demi menjaga hadis Rasulullah SAW, kemurniannya, sehingga tidak bisa musuh-musuh Islam, orang-orang orientalis itu bisa menyusup-nyusupkan, meragu-ragukan kita. Oh, ini hadisnya palsu nih, hadis-hadis yang kalian pegang tuh hadis palsu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa kita punya sanad dari rawi hadis Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi sampai ke siapa? Sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kalau orang ada meragu-ragukan kita terhadap Al-Quran, ada meragu-ragukan kita terhadap hadis Nabi, maka kita tunjukkan ini ilmu pengetahuan ulama-ulama kita yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini ada orang-orang antik-antik orientalis yang menghembus-hembuskan syubhat. Loh, menghafal Quran 30 juz, pasti enggak itu Quran itu datang dari Rasulullah? Apa jawaban Anda? Pasti. Kenapa? Karena Al-Quran ini datang mutawatir. Tidak mungkin orang berdusta. Ya. Bagaimana hadis? Oh, kalau hadis zonni katanya. Zonni itu artinya ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan dhaif, lemah, ada kemungkinan maudhu'. Apa yakinnya Anda riwayat Bukhari itu sahih? Apa yakinnya Anda riwayat Muslim itu sahih? Apa yakinnya Anda riwayat Tirmidzi itu sahih? Jangan-jangan Imam Bukhari ini juga pendusta. Nah, tuduhannya begitu. Jangan-jangan. Jawaban kita,
gampang. Maka kita bilang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah ensiklopedi, database yang hidup, bukan komputer yang bisa hang. Kenapa? Buktinya ketika beliau datang ke Baghdad dicek oleh orang, dites. Imam Bukhari bukan hanya sekandar dirinya saya hafal hadis, enggak, dicek, dites oleh 10 berapa? Oleh 10 ulama, masing-masing membawa 100 hadis. Dibolak-balikkan antara riwayat itu, dibolak-balikkan antara matan dan riwayatnya, dibolak-balikkan nama-nama para rawi itu. Tahu kan jawab sih dia? Bisa jawab. Imam Bukhari berhasil menjawab. Dan orang-orang yang menyaksikan pada saat itu beliau mengatakan, la a'lamu an hadha hadis. Jadi jar-jar si penanya, "Hai Imam Bukhari, ada sebuah riwayat begini dari sini sampai ke Rasulullah. Rasulullah bersabda begini." Jawaban Sidin, la a'lamu an hadha hadis. Saya tidak tahu ini hadis. Dikira orang yang bodoh, yang nggak ngerti ilmu hadis, bahwa beliau ini orang bodoh, jauh-jauh aja datang dari Bukhara ke Baghdad ngapain katanya? Atau jawabannya nggak tahu. Tapi kalau ulama ahli hadis yang mencek pada saat itu, mereka kagum udah dengan jawaban beliau. La a'lamu hadha hadis artinya tidak ada hadis semacam ini. Karena apa? Sudah dibolak-balikkan. Itu pahamnya ulama. Yang lebih hebat lagi, hadis yang dibolak-balikkan hanya satu kali beliau dengar, beliau ulang. Berarti sudah hafal. Hadis nomor 1 yang kalian bilang riwayat begini daripada Rasulullah bersabda ini, yang bukan seperti itu. Yang sebenarnya hadisnya riwayatnya begini sanadnya dan matanya seperti ini. Dan itu beliau jawab 100 kali 10 berapa? 1000 hadis itu beliau jawab semuanya. Tidak ada satu hadis yang beliau tidak tahu. Perlulah lagi kita curiga dengan Imam Bukhari? Enggak perlu lagi. Yang curiga dengan Imam Al-Bukhari hanya orang-orang orientalis dan cucu buyutnya, cicit-cicitnya yang bodoh. Ya, yang Islam, Muslim tapi orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia mau dengar datuknya, bisikan-bisikan datuknya syaitan itu supaya meragu-ragukan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan peristiwa-peristiwa semacam ini, saudara-saudari, jangan kalian kira itu terjadi di zaman dulu saja. Di zaman sekarang sudah ada. Oleh karena itu Anda sebagai mahasiswa, sebagai orang penuntut ilmu, wajib kita mengetahui yang benar supaya kita bisa mengkantar. Ya, bisa Anda mengkantar, karena di perguruan tinggi itu kadang-kadang tesis dan disertasi itu tidak mencari kebenaran, tapi mencari nilai. Dan penilaian itu sudah ada metodologinya. Bila sesuai dengan metodologi, maka itu diterima. Bila tidak sesuai dengan metodologi, ditolak. Masalah benar atau tidak benar itu diserahkan kepada si pembaca. Makanya jangan bingung yang kasus kemarin, siapa itu? Kasus itu kok diterima? Tesis beliau kok diterima? Jawabannya diterima karena sesuai dengan metodologi dan standar universitas itu. Tapi masalah benar atau tidak benar, itu kampus tidak bertanggung jawab. Nah, itu repotnya. Makanya saya pernah bertanya dengan Rektor UIN sekarang ini, Profesor Dr. Mujibur Rahman, karena kebetulan saya ngajar sama-sama di Stai Al-Falah pada saat itu. Pak, apakah hasil dari sebuah penelitian di tesis ataupun di disertasi itu suatu kebenaran? Jadi beliau tersenyum. Jadi jawaban beliau relatif, Ustaz. Jadi kalau pisau-pisau penelitiannya dia pakai, ada wawancara, ada penghimpunan data melalui belum hafal lagi, melalui kuesioner, melalui angket. Nah, itu perlu belajar lah, karena tugas terakhir kalian tuh ada skripsi. Jangan mendek, insyaallah lah, mudah-mudahan saya doakan mudahan cepat kalian membuat skripsi, dan mudah-mudahan lanjut, jangan hanya S1, S2, S3, insyaallah. Allah berikan keberkahan dengan barakah kita belajar dari ulama-ulama kita. Ya kan, kalian lihat nih kayak hebatnya Abu
Isa At-Tirmidzi, Nabi Sayyidina atau Imam At-Tirmidzi ini luar biasa. Ini beberapa baris nih aja, kalau kita mencarinya bisa bertahun-tahun nih cari datanya nih, kok di mana dapatnya dan sebagainya. Kita lanjutkan. Qala haddatsana Abu Daud Sulaiman ibn Salm al-Bakhali, sudah ini. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsana ibnu akhi ibnu Syihab az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah qala Abu Qutadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fil manam faqad ra'al haqq. Silakan. Silakan. Anhu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat aku dalam tidur, maka betul-betul melihat yang sebenarnya. Hak. Jadi al-haqnya jangan dikira Allah lah, tapi artinya benar-benar Rasulullah SAW. Wa qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi anba'ana Mu'alla ibn Asad qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar qala haddatsana Thabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatakhayyalu bi wa qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. وقال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك, berarti bukan hadis ini lah. إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. Maksudnya menetapkan hukum ini jadi hakim lah, hakim pengadilan. وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Sirin berkata, itu adalah pegangan dalam beragama. Maka perhatikanlah oleh kalian orang yang disebut pengadilan agama kalian. Alhamdulillah, ini hadis terakhir daripada Imam daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Saya berikan penjelasan insyaallah singkat. Yang pertama, masalah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hadisnya menyatakan bahwa bila kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka hakikatnya kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap orang yang dapat mimpi ketemu dengan Rasulullah itu harus dicek. Seperti siapa? Auf bin Abi Jamilah. Beliau cek dulu, tanya dengan Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah, sahabat beliau. Lalu bertanya, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas kayak apa gerang? Maka beliau sebut tadi bahwa dalam mimpi itu beliau melihat Rasulullah itu tidak tinggi, tidak rendah, antara dua laki-laki ini. Dan beliau kulitnya agak kemerah-merahan, tidak putih pucat seperti bule. Nah, mata beliau kayak bercelak, mata beliau ada hitam-hitamnya, dan senyumnya indah. Nah, sudah terbayang kalau kita orangnya senyum indah, mimik wajahnya indah sempurna, janggutnya penuh. Nah, Sagulu Sidin ini. Nah, lalu Auf kada sanggup lagi menceritakan wasaf Rasulullah SAW kayak pegarang. Jadi jar Abdullah bin Abbas, kamu kalau ketemu dengan Rasulullah secara nyata pun kamu tidak bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya haibah. Punya haibah. Apa itu haibah? Wibawa.
Jadi Rasul kita Muhammad SAW itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya bedanya Nabi Yusuf dengan Nabi kita SAW, padahal Nabi Yusuf itu Nabi kita SAW lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kalau dimainakan si Juleha, dikewe Juleha kakawalannya, ya Allah, suruhnya betetak wadai. Sekalinya saking kagumnya melihat Nabi Yusuf, tangan aja tetetak kada merasa. Saking apa? Bungasnya orang. Nah, Rasulullah lebih dari itu. Tapi apa? Rasulullah punya wibawa. Pada kawah anak dimainakan kayak Siti Juleha tadi dengan Nabi Yusuf. Nah, makanya tadi sahabat itu mampu melihat hanya sebatas itu aja. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini masih muda ketika Rasulullah masih hidup. Jadi umur Sidin masih belasan. Kada 13, 14, 15 umur Sidin. Ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis riwayat Syama'il ini rata-rata yang muda-muda. Hasan, Husain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang muda-muda. Yang tua itu gak ada sanggup melihat. Makanya Amr bin As menyatakan, kami tidak sanggup melihat Rasulullah. Kami kalau di hadapan Rasulullah itu kami nunduk. Andai kata burung itu berhinggap di kepala kami, dia tidak terusik. Nah, itu luar biasanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum apa cintanya dengan Rasulullah. Mencangangi muhasidin jangan sanggup. Jadi Amr bin As di sini aku sekadar sanggup memberikan naat. Naat artinya kayak apa wajahnya Rasulullah. Ternyata dalam mimpi pun kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah seperinci-rincinya. Jadi mungkin wajah zahir ya nampak. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, bila kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah pian cek kitab ini, Syama'il Muhammadiyah. Apa yang pian lihat? Apakah pian melihat wajah itu persis dengan Syama'il Muhammadiyah atau kada? Apabila berbeda, maka itu syaitan. Maka tadi Nabi bersabda fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, maksudnya la yatakhayyalu bi atau la yatamatsalu bi itu yang persis dengan muhanya Rasulullah ada bisa dia bisa ngaku-ngaku aja. Dahulu Syekh bin Utsaimin ditanya, Syekh saya termimpi Nabi ketemu, beliau berpesan begini. Jadi kata beliau, saya sebelum dia berpesan, saya tanya dulu bagaimana wajahnya Rasulullah. Dia bilang beliau pakai jas yang rapi, pakai dasi. Oh, udah lain dari kita. Nah, jadi jar Abdullah bin Abbas itu jar Syekh bin Utsaimin bukan itu. Ya. Nah, jadi gampangnya kita tolak. Jadi inilah faedah daripada kita, dan ini anugerah. Saya dulu membaca di kitab Senjata Mukmin bahwa bila kita pengen ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, hendaklah kita habis Isya itu kita berwudu dengan sempurna, kita salat hajat 2 rakaat, kemudian kita membaca Inna a'tainakal kautsar itu 1000 kali sampai ketiduran. Ya, ada kakak saya yang mencoba, perempuan nih kakak saya nih. Nah, jadi jangan merasa pian pelakin aja nih. Pian pun bisa. Dia bilang mungkin saya tidak fokus atau saya belum mantap niat saya. Saya sempat ketemu udah bayang-bayang seseorang. Tapi saya tidak bisa lihat mimik wajahnya dan sebagainya. Tapi saya merasa bahwa beliau Rasulullah. Nah, jadi banyak mimpi-mimpi Rasulullah itu semacam itu. Jadi kadang melihat kalau Auf bin Abi Jamilah kan jelas Sidina melihat wajah mimik wajah Rasulullah. Di Sidin Hasanul Dhahik sudah tuh ketemu melihat beliau. Nah, tapi ini kakak sepupu saya bilang ada sosok laki-laki tapi belum jelas bagi saya. Ya. Ini bukan berbangga-bangga adalah, tapi saya menyampaikan amanah-amanah yang diceritakan oleh orang-orang ini. Nah, di antaranya paman saya Haji Anang Husaini, kata beliau, saya sempat bermimpi sahabat Rasulullah yang ke-10 itu ada, tapi wajah Rasulullah kayak nggak kuat di benak saya ini, nggak ada berikit gitu. Saya melihat Rasulullah sosoknya, tapi saya tidak bisa cerita. Terus saya bilang, yang lain bang bisa lah pengen bercerita. Jadi bisa bercerita, Abu Bakar begini, Sayyidina Umar begini. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud itu orang halus awak. Halus kayak apa? Kurang lebih kita orang Banjar. Nah, halus saja awak orangnya, tapi berwibawa luar biasa. Nah, jadi
Bagaimana kita ingin ini bertemu ini? Jadi diantaranya tadi inna a'tainakal kautsar. Bagi teman-teman saudara-saudari yang punya tekad yang kuat, kita doakan mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus ada di WA Habib Ahmad Al-Habsyi bertanya dengan Habib Al-Musawwa. Siapa yang kakak? Nabil ya, Nabil Al-Musawwa. Beliau bercerita bahwa adik beliau Habib Munzir Al-Musawwa bercerita bahwa beliau alhamdulillah bukan hanya sekali dua kali tapi sering ketemu dengan Rasulullah. Apa amalan beliau? Baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu aja diperbanyak sebanyak-banyaknya kata beliau. Jadi kita bila ada informasi lah, ada Habib datang ke Banjar, ada menyampaikan ceramah segala macam, usahakan pian hadir. Apalagi yang tokoh kayak Habib Umar bin Hafiz. Yang kada tokoh pun istilahnya yang kada terkenal, tersohor tapi beliau datang, atau pian ada kenalan Habib di Banjar nih yang menyampaikan ceramah dan sebagainya, pian lihati beliau. Lihat wajah beliau. Karena melihat wajah para habaib ini mengingatkan kepada siapa? Kepada kakek beliau. Makanya tadi siapa tadi yang menyatakan yang mirip benar dengan Rasulullah? Sayyidina Hasan yang Hasan bin Ali. Nah, itu gawian ulama kita. Kenapa beliau-beliau itu menganjurkan kita ketemu dengan Habib supaya mengingatkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengkultuskan Habib. Harus kita ingatkan, ya. Hei kaum Wahabi, kami kadang mengkultuskan Habib. Kami kadang pernah menganggap Habib itu Nabi, apalagi Tuhan begini, ya. Tapi kami mencium tangan sidin. Kenapa? Kayak kami bersalaman mencium tangan sidin? Karena kami berharap dan beradab yang diajarkan oleh ulama-ulama as-sahabah, bukan ulama wahini, ulama as-sahabah radhiyallahu anhu ardah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu memuliakan ulama-ulama. Zaid bin Harithah, ujar Nabi, orang yang paling alim dari faraid adalah Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah, ya Zaid bin Harithah lah yang menghimpunkan Al-Quran, yalah. Nah, ketika beliau turun, maka disambut oleh Abdullah bin Abbas, dicium sidin tangan sidin. Jadi jar Zaid bin Harithah, kenapa pian mencium tangan kok? Maksud Zaid bin Harithah, pian ni Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, lebih tinggi pada aku. Jadi kata Ibnu Abbas, hakadha nu'amilu ulama'ana. Beginilah kami memuliakan ulama-ulama kami. Kalau begitu kata Zaid bin Harithah, sini tangan kamu. Dia suruh tangannya, dicium oleh Zaid bin Harithah. Loh, kata Abdullah bin Abbas, kenapa pian mencium tangan ulun? Ulun ini kan muda. Maka apa jawaban Zaid bin Harithah? Jawaban beliau, saya memuliakan orang-orang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang memiliki kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat sekarang ini adab ini terpelihara dan terjaga. Ustaz Abdul Somad ketika berjalan dengan Habib, sini enggak mau berjalan di muka belakang. Habib dahulu pian, dahulu lihat. Kenapa jar Habib pian ustaz, pian alim, pian berdahulu. Orang alim lebih berdahulu berjalan daripada kami habaib. Kada jar Abdul Samad dahulu, mama saya berpesan, jangan sekali-kali kamu berjalan di hadapan Habib. Akhirnya apa? Begandengan aja. Itu begandengan aja sidin. Kada mau sidin. Habibnya kada mau berjalan di hadapan ulama, si ulamanya tidak mau berjalan di belakang di muka Habib. Jadi itulah adab-adab kita. Kenapa kita bertemu dengan Habib ini kita senang hati kita? Karena kita cinta kita kepada Rasulullah itu terasakan. Bahkan andai kata sidin kada Habib tapi Arab, wah sidin ini Arab. Jarang kalau kita ini melihat orang-orang Arab, ya Allah. Tak ada apa-apa. Kita pandang wajah sidin mengingatkan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu orang Arab. Ya Allah. Bukan mengkultuskan juga jawabannya, tidak mengkultuskan orang Arab. Apalagi kata orang kafir
kita nih berhaji itu menambahi divisa Arab. Bukan. Kita berhaji karena apa? Karena Allah. Dan Allah pun kadang maksa kita berhaji. Jar Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti apa? Man istata'a ilaihi sabila. Jangan paksa. Jangan sampai jual rumah, jual usaha, jual perumahan, itulah haji yang penting. Enggak. Allah ada berikan kita, ada izinkan seperti itu. Makanya para ulama menjelaskan apa itu istita'ah. Orangnya sehat, orangnya kada ada tanggungan utang, orangnya sudah, anak-anaknya sudah sekolahan berataan selesai sudah, sidin tulak haji kada ada lagi beban, duit ada, tulak haji, awak sehat. Jadi Allah kada maksa kita, man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita lawan orang Arab pun kita hormat. Hormatnya apa? Hormatnya karena dia ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang Arab min ahli Makkah, min ahli Madinah. Maka kita senang, ya. Min ahli Madinah, min ahli Makkah, ahlan wa sahlan, marhaban. Syekh Ali Jabir datang, ya Allah. Nah, ada Arab yang kada Arab. Siapa yang kemarin datang ke sini? Yang aslinya orang Kandangan. Ustaz asal itu Arab yang kada Arab. Kayak apa tuh? Kullu man takallama bil arabiyyah fa huwa arabi. Semua orang yang bisa berpandai bahasa Arab maka orangnya Arab. Ya ada. Syekh asal orang Kandangan tapi lahir di Mekah. Maka sidin orang Arab karena berpandirnya bahasa Arab. Ustaz Asfiani apa enggak ya Pak? Arab kada. Arab hidung mitak. Nah, jadi itu semuanya ekspresi. Itu hanya ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Itu bukan doktrin bukan apa ajar kita mengkuang kultusan, sama sekali tidak ada. Itu hanya sekedar kita, wah sama ya kita lon boleh ya kalau kita belajar bahasa Inggris ada boleh master come here, sakanya datang sini bujur nih berarti. Ya kalau anak apa aja kadang lagi melanjut pendirinya bingung aja. Thank you ya. Come back ya datang pulang aja. Ya Allah. Apa aja pendirinya bingung. Thank you ajar boleh. Come back ya gitu kan. Come back kan kembali kalau. Adanya boleh. Kenapa kita jadi anak benar berpandiran sih boleh? Karena kita anak mentes bahasa kita ya Allah. Nah itu ekspresi menurut saya. Jadi jangan terlalu buat ini kultus dengan orang Arab, kultus dengan Habib. Enggak. Itulah ekspresi cinta kita dengan Rasulullah. Kenapa kita baca Syama'il Muhammadiyah? Jawabannya apa? Karena kita cinta Rasulullah. Kenapa kamu cinta Rasulullah? Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Bagaimana beliau? Kayak apa hidup sidin? Kayak apa mimik tubuh sidin? Kita ini bentuk tubuh sidin, mimik wajah sidin kayak apa? Inilah di kitab Syama'il Muhammadiyah. Sehingga saya sampaikan dengan kalian daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, bahwa bila kita menuntut ilmu mulai daripada Syama'il Muhammadiyah. Kenapa? Karena cinta itu akan berkembang terus. Kita mencintai Rasul kita Muhammad. Dengan kita mencintai Rasul Muhammad SAW, kita akan mencintai umatnya. Maka kita kada gampang mengkafirkan, kada gampang memponis. Ya sejahat-jahatnya orang tapi dia Muhammad umat Muhammad SAW. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita benci dengan pekerjaan yang jelek, tapi dia umat Muhammad SAW, maka kita sayangi ala kadar dia cinta dengan Rasulullah. Maka jar kita, sayang ngalah pian ni, kenapa pian kelakuan macam-macam? Ya amto dingai kayak nipang aku ni nah. Biasa sudah betutuk bayar cucuntan. Ada kau melihat HP orang, bila bantakan hantangan, nok ambil. Jangan gitu bro, ya. Jangan gitu bro. Kenapa? Pian kan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pian tahu Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pian tahu Muhammad Rasulullah. Nabi itu tuh kadang menganjurkan kita mencuri. Dan Nabi menyatakan, wala yasriqus sariqu hina yasriquhu mu'min. Jadi kalau orang itu mencuri, saat dia mencuri, dia tidak beriman.
Dalam riwayat imannya keluar seperti awan di atas kepalanya. Wala yazni hina yazni wa huwa mu'min. Begitu juga orang berzina. Ketika dia berzina imannya keluar. Ya, nanti ada penafsirannya itu dari ulama. Tapi kita mengambil tekstualnya aja dulu. Itu keluar imannya. Jadi kepian akun lah jadi kayak itu iman pian keluar busyaratan pian. Mau ambil kayak itu serangan jantung mati pian. Soal khatimah nauzubillah min zalik. Neraka pian nauzubillah min zalik. Saatnya pian bertobat. Alhamdulillah dengan nasihat pian masuk Islam mulai bertobat. Maka itulah nikmat Allah yang luar biasa bagi kita. Jadi kita kenapa pian memberi nasihat? Karena ada cinta kita yang masih tercantol. Kenapa? Karena dia beriman. Karena beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah. Saya pun beriman kepada Allah, saya pun beriman kepada Rasulullah. Maka disitulah cintanya saya sehingga saya beri nasihat kepada dia. Itu kan aku ngeri-ngeri juga. Tatuk segini, aku kenal. Encang aja, apa garang ya, nyawa anak apa aja. Ya kalau, tapi karena rasa cinta kita, subhanallah, begitu kita nasihati, ya, itu pernah saya lakukan itu tuh di penjara. Waktu saya deportasi, saya di penjara ketemu dengan orang Filipina, besar tubuhnya, yang kayak pelem-pelem Filipina tuh, Pak. Batu saya bilang, apa nih? Saya kira orang Indonesia karena wajahnya kan mirip Indonesia. Lalu dibilang apa? Katanya. Oh, saya bilang Malaysia kita Filipina aja. Iya katanya. Iya. Kami belakang sembahyang berjamaah. Mari salat berjamaah ya. Oh gini, makasih. Tadi saya kira ceger tempilingan ya siapa aja nih kena enggak ada betunduk atau undur kena. Ternyata aja manusia. Begitu saya ke belakang, Rahmi bubuhan Indonesia, weh disuruh apa geraknya orang kayak pahlawan aja. Waninya pian yang ada yang gondok gitu aja. Ya, kenapa? Karena saya bukan berniat jahat dengan dia, saya berniat baik, saya cinta. Dan rasa cinta itulah dia rasakan. Jadi apa hikmahnya kita hendak bermimpi lawan Rasulullah? Bukan hanya sekadar bermimpi, tapi mimpi pian itu muncul karena cinta. Ya, makanya kata ulama, mimpi itu ada 3. Ada mimpi kebenaran, ada mimpi ada qasu ahlam. Atau qasu ahlam itu artinya kada jelas apakah mimpi ini tentang itu aja. Nah, yang ketiga itu karena pemikiran ketika kita hadir. Ya Allah, gara-gara anak sidang skripsi, mimpi-mimpi sudah sidang. Ya Allah. Nah, maka kita untuk Rasulullah ini yang 2 nih kita pakai. Ya, kita kada hawa yang nomor 1. Karena nomor 1 ini anugerah Allah. Ya. Saya nggak berani mengatakan saya pernah. Karena saya belum pernah dapat. Tapi saya bercita-cita. Mudah-mudahan kita juga dapat insyaallah. Nah, itu anugerah Allah. Yang jar Nabi tadi faqad ra'al haq. Dia sebenarnya melihat kebenarannya Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau kita kada hawa yang ini, artinya kada kau diusahakan, yang kau diusahakan ini. Apa ini? Kita baca hadis Nabi, kita mempelajari hadis Nabi, kita baca Riyadhus Shalihin, kita baca Syama'il Muhammadiyah, kita membaca sirah Nabi SAW, kita membaca Nurul Yaqin misalnya, kita membaca sirah Nabawiyah. Oh, kada tapi paham Ustaz bahasa Arab, ya baca bahasa Indonesia. Baca kitab Mubarak Puri, kada paham jauh nih. Kenapa nih kisahnya Arab Aribah, Musta'arabah, Arabul Ba'idah, ya lah pemulaan tuh. Saya bilang lewati aja. Kalau kamu kada paham, lewati. Yang mana yang kiranya kamu paham ya. Terus anak saya bilang kalau yang pertama seperti tadi, ini kisahnya Arab Aribah, Arab Muslim. Saya bilang lewatin, kamu terus aja. Alhamdulillah dalam seminggu dia selesai. Waktu itu baru di kelas 4 atau kelas 3. Si adik, si perempuan karena tidak tinggi minatnya membaca, dia saya minta untuk baca novel barang. Soalnya sanggup baca novel segini. Jadi saya bilang kalau kamu sanggup baca novel segini, kenapa kada dibaca sejarah Rasulullah? Oke, bahaya lu. Kenapa bah kisah perang aja? Memang sejarah Nabi banyak kisah perang Badar, perang Uhud, Nah, jadi saya bilang kalau kamu nggak suka perang, ada lagi kitabnya judulnya Muhammad Sang Yatim. Yang cewek-cewek lah yang kada suka.
banyak kisah-kisah perang tuh. Ya, bisa pian dari Muhammad sang yatim. Itu sadih kan baca kalau bisa tetangis sorangan baca. Ya. Karena si pengarangnya orang Mesir ini mengambil sejarah Rasulullah itu dalam sisi apa? Sisi perjuangan hidup beliau. Dan beliau mengambil kisahnya mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai kisah Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah. Saya pun baru bab pertama saya baca. Nah, kalau Anda sebagai guru, Anda sebagai ustadz dan ustazah, ada lagi judul kitabnya Muhammad Sang Guru. Jadi ada 3 sudah saya dapat nih. Ketiga-tiganya bahasa Indonesia. Nah, coba kalian yang cari. Bagus tuh tukar. Yalah duitnya tak larang mal sedikit, tapi insya Allah itu barakah begitu ya. Harganya 100-an harganya. Tapi insya Allah maksud saya jangan sampai kita habis Syama'il ini selesailah. Tapi maksud saya kita terus membaca supaya kayak orangnya tadi, kayak pian tadi, kehendakan maju sudah skripsi lo mimpi-mimpi ya kayak itu juga kita berharap kehendakan tetamun Rasulullah lalu kita mimpi ya kalau. Nah, Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala sidini alim minal ulama rahimahullahu ta'ala hebat. Kita ini ada Imam Nawawi aja yang hebat. Banyak kita ini bisa ulama hebat-hebat. Ada di antaranya juga Imam As-Sayuti, ada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Imam As-Sayuti ini kalau kada salah kada 4 atau 9 kali sidin menyatakan tetamu Rasulullah bukan dalam mimpi. Nah, percayalah ya. Wah, intelek kada percaya Ustaz. Tungarnya menghayal. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita janganlah gara-gara ilmu lalu kita jadi intelek lalu kita menolak mentah-mentah cerita-cerita ulama-ulama ini. Ya. Jadi kada usah saya Ustaz bercerita Imam As-Suyuti kayak pas bertemu dengan Rasulullah secara yaqzah. Saya ketemu dengan orang yang tak langsung juga bertemu dengan Rasulullah secara yaqzah, orangnya masih hidup. Kalau pengen kada percaya tamu insiden Kiai Haji Ahmad Ansari. Saya penasaran juga di Gunung Sari dekat rumah saya. Buya, bujur kah Buya? Ian tetamunan Rasulullah yaqzatan artinya kada guring. Apa jawaban sidin? Jawaban sidin, ya. Saya orangnya kada anak-anak pesantren Mbah Long Guru tuh. Saya enggak. Saya tanya. Nah, walaupun kalau sebagian orang menganggap itu suadab. Kalau saya kada. Kenapa tidak dianggap suadab? Karena ini kiai yang terbuka, yang mau bercerita. Selama sidin mau bercerita, kita bertakun. Minta maaf Bu ya, Ian tuh pada saat itu mengantukkah? Perhatian pin basandar kayak itu lebih mengantuk. Lalu kebayang Rasulullah itu datang atau kayak apa? Kada. Aku pagi hari sudah ya makan sadar. Kalau misalnya puasa aja sih, dan kalau orang puasa kan mungkin bisa menghayal lah karena lapar. Aku kada. Aku hanya rimah makan. Aku pagi aku masih sadar, aku masih fit, dan aku melihat Rasulullah, sosok Rasulullah di hadapan. Jadi kayak pegang kita Rasulullah itu di hadapan pian. Ikam sudahlah jadi dan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu yang jadi tantangan saya. Belum Bu ya wai kitabnya tapi kada baca. Baca ikam misalnya. Nah, inilah yang saya ingin kalian juga merasakan itu. Jadi Buya mulai dari Syama'il Muhammadiyah. Aku jadi baca Syama'il Muhammadiyah. Ditambah lagi amalan tariqat sidin, salawat Fatih. Jadi membaca salawat Fatih itu kada hanya yang wazifah yang wajib saja, tapi sidin baca ribuan salawat Fatih. Rupanya ma'una salat al-Fatih inilah sidin melihat Rasulullah. Saya anyak lagi bertanya, Buya, sosok Rasulullah yang waktu pian melihat tuh, apakah wujudnya seperti ulun di hadapan pian sekarang? Ada. Tapi nyata. Jadi kada kayak ini wujud kita nih kada. Ada kawan yang saya ceritakan, nauzubillah min zalik, ini jauh dari taufik. Hanya saya bilang tadi jangan kita protes. Itu mengarnya mahayal aja. La haula wala quwata illa billah gitu. Ini kada paham. Berhenti saya bercerita gara-gara mengomentari itu tuh, saya berhenti. Nanti jadi fitnah. Ya. Karena Buya Ansari ini banyak benar difitnah orang kayak gitu.
ngaku-ngaku melihat Nabi lah segala macam. Jadi saya penasaran, saya tanya dengan beliau, saya mencek kebenaran ini, dan beliau jawab tadi, aku melihat Rasulullah kada seperti wujudnya ikam ini awak babanda, tapi aku melihat Rasulullah, sosok Rasulullah sesuai dengan Syama'il Muhammadiyah. Maka saya mengatakan ulun percaya 100% bahkan 1000% Buya Elon Pian. Kenapa? Karena sikap dan akhlak beliau ini luar biasa. Cintanya Sidi dengan umat Muhammad, manusia ini, umat Muhammad ini luar biasa. Kami dengan tetangga saya Haji Anwar, saya mengelola tahfiz Al-Quran dan TK Al-Quran di Majelis Sidin sebelum jadi pondok pesantren, masih penjajakan menjadi pesantren. Saya mengelola dengan Haji Anwar mengelolakan duitnya. Lalu Haji Anwar, apa bagusnya kita nih di Zawiyah ini kita buka puasa. Nah, kita buka puasa atau karena sholat tarawih bila ada sisa nasinya, kita sholat tarawih, bisa tarawih kita makan hijau, ada yang kena pulang. Itu bagus tiap kita. Lalu Sidin tawarkan dengan jamaah murid-murid untuk Ki Haji Ahmad Ansari, lalu kumpul duit. Kita kumpul duit. Jadi malam pertama kami sholat tarawih, karena saya diminta untuk mengimami 1 juz semalaman, saya jadi imam tarawih. Untung kami sholat tarawih tumbur. Kenapa? Rumah Haji Anwar ini dibongkar orang, linggisnya dibuangkan. Ancap Haji Anwar masuk mencek duit yang Sidin kumpulkan tadi ternyata hilang. Marahlah beliau, mengadu kepada Ki Haji Ahmad Ansari. Jadi jar Ki Haji Ahmad Ansari, sudah akan ikhlaskan aja Sidin. Dan saya begitu Buya mengatakan ikhlaskan aja, ya sudah selesai. Saya pulang, ternyata Haji Anwar ini kada puas. Jar Haji Anwar, aku mun duitku bujur, aku kada sangkal ini duit jamaah orang anak baniat membukakan puasa dicuntamnya, aku sangkal benar. Jadi Buya, kita bacakan aja Hizb Bahar, kita bacakan aja Hizb Nasar, biarnya itu mati. Saking sangkalnya Haji Anwar. Apa jawaban Buya Haji Ansari? Saya bilang tadi, jangan, kada usah kita. Kenapa? Jangan-jangan mudah-mudahan duit yang dicuntannya tadi, karena duit sigin buka puasa, inyam puasa, inyam kau buka puasa karena dengan duit itu tuh mudahannya kau bahari raya, himung anaknya hanya kau mengeluarkan baju dari duit itu. Nah, tulusnya hati Sidin kau lagi kita kata ya. Kita yang menang aja sangkal, tapi Sidin kau tulus. Gimana Buya cintanya dengan si pencuri ini? Kenapa? Jadi Sidin menyemacuntannya orang lahatan tarawih, berarti nya tuh orang Islam. Kenapa orang Islam? Tahu orang sembahyang tarawih. Ya kalau jakanya orang Kristen, orang kafir misalnya, kada tahu orang sembahyang tarawih. Nah ini saya ceritakan dengan kalian. Mudah-mudahan kalau kita kada bisa yaqzah, ya minimal kita dalam mimpi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada 2 hadis lagi yang terakhir saya beri penjelasan. Jadi saudara-saudari, kita kada tahu bubuhan pian ini karena masa depannya apa. Kalau salah satu di antara bubuhan pian ini menjadi hakim yang kuliah syariah, jadi hakim pengadilan agama, atau yang kuliah hukum menjadi hakim di pengadilan umum dan sebagainya, maka ajar Abdullah bin Mubarak, hendaklah kau baca hadis Nabi bil athar. Itu maksudnya baca hadis Nabi SAW sebagai membimbing, menghantar kita untuk melakukan kebaikan. Almarhum Haji Rusdiansah Sidin ini ketua pengadilan agama. Jadi Sidin, aku hadis Nabi itu pasang di setiap sudut. Jadi mulai aku masuk, mataku nih Mbak, di sini aku berjalan sambil baca sholawat, mataku nih mana jatuhnya di antara tembok-tembok tuh, maka di situ kandak. Naik tangga aku ada, duduk aku di kantor, pas mataku nih kemana menatap di situ kandak. Napa Buya pian andak jurang? Jadi Sidin aku andak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Jadi peringatan bagi Sidin. Nah ini dianjurkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Yang terakhir, bahwa hadis-hadis Nabi itu adalah agama. Oleh karena itu saudara-saudari,
bila kita membaca hadis harus kita belajar kualitas hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis hasan dan sahih itu bisa menjadi dasar hukum agama Islam. Hadis dhaif diperdebatkan ulama, tapi kesimpulannya selama hadis itu dalam qada'irul a'mal tidak menetapkan hukum tersendiri, maka itu sepakat mereka mengatakan boleh dipakai. Nah, yang berikutnya, bagaimana hadis dhaif tidak ada hadis sahihnya tapi menetapkan sebuah hukum? Maka jawabannya boleh. Mari kita sama-sama ini kita nih makan dulu, hanya kita berdoa lah. Kita rubah situasinya. Karena kalau doa dulu hanya kita makan, yang menyurungi makanan ini kada dapat doanya. Ustadz hendak yang menyurungi makanan ini karena bubuhan pebini ini khususnya lah nyiapkan makanan ini dapat doanya juga, doa barakah khatmal Quran, dan kita yang memakannya juga dapat khatmal Quran. Bagi kawan-kawan yang kada hadir, tolong disisihkan, ditinggali sigin bubuhannya, mungkin kada kau hadir, mungkin apa terhalang, itu sangwi saya bawa ke asrama sebagian lah supaya yang kada dapat. Begitu juga pian-pian yang tinggal di sini di Banjarmasin, bawa sigin keluarga, bawa sigin anak, sigin bini lah, sigin apa abah mama, mudah-mudahan laki ada tahu aja lah, tapi ada yang sudah bersuami adalah ada akhirnya. Silahkan. Bismillah wa ala barakatillah. Bagiakan dulu. Makani dulu kan hanya kita berdoa. Tapi kadang kalau nunggu habis lah. Ini nih Surya. Ini babiniannya. Akuanya. Rahmat nih Barabai kah? Alhamdulillah. Kan jauhnya datang dari Barabai. Jangan lupa lah di absen kena nama-namanya hadir pada hari ini. Ya sudah. Sudah dulu lah, dibawa minum dulu, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Nil ulama al-amilin alladhina balaghuna hadha ad-din wa khususan ila al-imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah Tirmidzi wal imam Abi Zakaria Syaraf Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi wa li jami'al ulama wal a'immah wal masyayikh wa liman 'allamana wa ahsana ilaina ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولمن حضر وغاب عنا
ولمن أطعمنا وسقانا وجميع المسلمين والمسلمات. أشهد على نية القبول نية كل مأمول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد وينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المائدة مائدة متواصلة ببركتك يا الله يا رحمن يا رحيم. مائدة متواصلة بمائدة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علوم مشايخنا. اللهم بارك لنا في علم شمائل المحمدية والخصائص المصطفوية الذي ألفه ألفه الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. اللهم ارزقنا الهداية وارزقنا التوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح الخيرات فتوح البركات فتوح العلم فتوح العمل عمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احشرنا في زمرتهم. اللهم احشرنا في زمرة العلماء والأئمة. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين والأتقياء والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. يا اللهم ردنا إلينا مردا جميلا ولا تجعل الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. اللهم ارزقنا الرؤيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة يا أرحم الراحمين. رؤيا صادقة بلقاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك ويقرؤون حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن قرأه واهتدى به وجعله هاديا مهديا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم يا الله يا رحمن وفقنا بالتمسك بالكتاب وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واهدنا يا الله هداية الهادين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. استغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك من كل ما نقص وعيب يا الله يا رحمن يا رحيم. نستغفر إليك من كل ذنب كبيرها وصغيرها. نستغفر إليك يا الله يا رحمن من كل ذنب عملناه يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نستغفرك واغفر لنا يا الله واغفر لنا ولوالدينا يا الله واغفر لنا ولمشايخنا يا الله واغفر لنا ولأساتذتنا يا الله واغفر لنا يا الله يا رحمن
likulli man ahabbana wa ahsana ilaina ya Allah arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.